Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Dan benar saja, kedua anaknya itu ngelihat Bu Martini tuh lagi ngobrol sendirian di sumur. Sebenarnya ada apa dengan ibunya ini? Bu, ibu bicara sama siapa? Ini loh nak, tamu ibu. Apa iya kata orang-orang itu benar ketika kita berada di alam lain atau beda dimensi, perbedaan waktunya sangat cepat? Sebelum dimulai, bakal ada giveaway. Menyambut datangnya Hari Raya Lebaran, menyambut RJ5 1 juta subscriber, menyambut sebentar lagi bakal ada Om Mamat season 3 nih, dan juga menyambut brand hoodieku resmi jadi brand ambassador RJ5. Nah makanya kita mau ngadain giveaway nih. Buat kalian yang udah setia, dukung terus dan nonton RJ5. Dengan total hadiah giveaway kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Nah syaratnya sendiri tuh gampang banget, kalian cuma harus subscribe channel RJ5 dan juga subscribe channel Arsi dan Abi. Terus kalian harus like, comment, share sebanyak-banyaknya video RJ5 dan juga follow Instagram gua Drill Aditya, RJ5 Official dan juga Udiku. Kemudian di setiap minggunya kalian tuh harus komen pertanyaan yang diajukan oleh RJ5. Nah ini komen bisa sebanyak-banyaknya. Untuk minggu ini pertanyaannya adalah, apa playlist terbaru dari RJ5? Nah ini gampang banget kan? Kalian langsung jawab aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa disertain Instagram kalian. Terus buat pengumuman pemenang bakal diadain saat Om Mamat season 3 berlangsung tanggal 3 Juni 2021. Dan pengumuman lainnya biar video ini nggak kepanjangan, lihat aja langsung di Instagram tadi biar lebih jelasnya. Jadi selamat mengikuti giveaway. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi kayak biasa guys, di hari Selasa ini bakal ada Om Mamat Scary Tale, dimana gue bakal ceritain pengalaman-pengalaman horor dari kalian. Dan jangan lupa juga ini adalah beberapa episode terakhir dari Om Mamat season 2. Cerita kali ini datang dari seorang ibu rumah tangga, namanya adalah Bu Martini. Dimana cerita kali ini ada hubungannya sama Lebaran. Kebayang nggak lagi asik-asik makan opor, makan rendang, tahu-tahu ada tamu misterius. Jadi cerita ini dikirim oleh salah satu kontributor kita dan menurut gue ceritanya, wah gila sih, di mana? Tamu misterius ini datang dari hari 1 sampai ke 3 pas lagi Lebaran. Penasaran? Tonton aja videonya sampai habis. Gue juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah sebelum gue lanjutin video kali ini, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau hoodieku lagi ngeluarin produk terbaru. Salah satunya yaitu kemeja flanel keren ini yang lagi gue pakai. Bisa kalian lihat ya, warnanya oke banget, harganya juga terjangkau ya, pokoknya bisa dipakai jalan lah buat Lebaran sama si doi. Nah ini ada 6 warna, salah satunya tadi yang gue pakai, terus ada navy juga dan lain-lain. Nah buat kalian yang pengen beli langsung aja gue taruh linknya di deskripsi. Nah tadi hoodieku udah, jadi nikmati beberapa episode terakhir dari Om Mamat season 2. Langsung saja, berikut adalah ceritanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Waktu itu tahun 2002, menjelang hari lebaran pertama. Suasana malam itu sangat ramai, ya ada yang takbiran keliling, ada juga yang takbiran di musola sekitar rumah Bu Martini. Seperti biasa, Bu Martini ini lagi begadang nyiapin makanan kayak lebaran-lebaran sebelumnya. Nah, Bu Martini ini mempunyai 2 anak, yang satu namanya Bambang, udah 23 tahun dia udah bekerja, dan yang satu lagi namanya Mila, masih kelas 3 SMP. Rumah dari Bu Martini ini sendiri ada di sebelah sekolah tua yang masih beroperasi sampai dengan sekarang. Oke, jadi ketika malam takbiran, biasanya rutinitas dari Bu Sartini ini yaitu dia liatin dulu tuh orang-orang yang takbiran keliling, baru deh dia mempersiapkan makanan buat keesokan paginya. Di kampung Bu Martini sendiri banyak banget tuh yang ikut kegiatan dari takbir keliling ini. Bahkan remaja-remaja perempuan seusia anaknya. Setelah selesai menyaksikan takbir keliling, nah pulang tuh Bu Martini ke rumahnya. Karena kan dia harus nyiapin makanan buat keesokan paginya. Dan gak kerasa semuanya normal-normal aja. Sampai sekitar jam 1 dini hari. Ketika itu Bu Martini ini lagi ditemenin sama suaminya tuh di dapur. Sampai tiba-tiba aja mereka dengar ada suara gaduh dari sekolah di samping rumahnya. Walaupun malam takbiran ya harusnya sekolah itu sepi lah. Mana ada siswa dan siswi yang berada di sekolah tersebut sekarang. Pak, dengar tidak? Tuh mereka mulai lagi. Sudahlah Bu, biarkan saja. Sejenak mereka berdua ini sama-sama diem ya, kayak bingung gitulah. Dan gak lama mereka pun melanjutkan aktivitas lagi. Nah, selagi Bu Martini ini masukin kue ke dalam toples, dia itu mendengar kayak ada suara gaduh semacam pesta lah lagi diadain di sekolah tersebut. Tapi ya cuek aja Bu Martini, dia lanjutin tuh pekerjaannya di malam itu. Hingga akhirnya suaminya mulai mengantuk dan meninggalkan Bu Martini sendirian di dapur. Sementara kedua anaknya ya udah tidur karena emang udah larut malam. Ketika menjelang subuh sekitar jam 4 pagi, Bu Martini ini dikejutkan dengan datangnya seorang wanita berpakaian serba putih yang membawa peralatan dapur banyak sekali kayak piring, wajan, gelas, loyang dalam keadaan yang kotor. Kalau diperhatikan lebih jauh, sepertinya wanita ini berusia sekitar 30 tahunan. Permisi Bu, boleh saya numpang cuci perlengkapan ini semua? Iya boleh, silakan Mbak. Bu Martini ini kayaknya kaget dengan kehadiran wanita tersebut. Loh, kok bisa-bisanya ada wanita di dalam rumahnya? Sejak kapan? Ya kok bisa aja ada nih cewek tiba-tiba, dan juga dia bawa peralatan kan banyak banget. Yang pastinya kalau piring gelas diletakin itu pasti ada bunyi gaduh, pikir Bu Martini saat itu. Oh mungkin karena dari tadi gue sibuk kali ya. Dan yang lebih anehnya lagi, semua peralatan yang dibawa oleh wanita tersebut adalah emas. Baik gelas, wajan, loyang, hingga sendok. Padahal di tahun segitu, di sekitar lingkungan Bu Martini nih terkenal sangat sederhana. Gimana mungkin ada seseorang dengan peralatan emas yang begitu banyak. Di situ Bu Martini mikir lagi, oh mungkin karena dia dari tadi sibuk, dia nggak dengar ada wanita masuk ke dalam rumahnya. Ya udahlah, dia nggak mau ambil pusing, dia pun segera melanjutkan untuk menyiram pelataran rumahnya. Dan gak lama azan subuh pun mulai berkumandang. Langsunglah tuh anak-anaknya, suaminya dibangunin buat segera berangkat ke masjid. Nah setelah selesai semua, Bu Martini ini pergi lagi tuh ke sumur belakang rumah. Dan ternyata ketika udah sampai di sana, kosong, gak ada apa-apa. Loh, wanita tadi yang kesini kemana? Perasaan tadi kok belum keluar tapi udah gak ada. Sebenarnya siapa wanita misterius tersebut? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, dari kejadian Bu Martini ngelihat wanita serba berpakaian putih tadi,
Dia itu cuman mikir, kayaknya gue cuman halusinasi gue doang deh. Karena gue kecapean, jadi pikiran kemana-mana. Ya udahlah, abis itu dia langsung mandi dan siap-siap buat nyusul ke masjid juga. Nah, karena hari ini adalah lebaran hari pertama, jadi abis pulang masjid ya kayak biasanya tuh. Ke rumah orang tua, sungkem, minta maaf, ya saling melepas rindu lah. Nah, kebetulan rumah Bu Martini ini sama rumah orang tuanya tuh deket banget, cuman beberapa rumah doang. Jadilah mereka sekeluarga berangkat. Nah, disinilah ada sebuah keanehan lagi. Pas Bu Martini udah sampai dan sungkem tuh sama orang tuanya, ibunya yang ngelus-ngelus kepala Bu Martini bilang kayak gini. Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Beruntung karena kamu telah disinggahi. Maksudnya gimana, Mak? Kamu bakal tahu sendiri. Tunggu aja waktunya. Pesan dari ibunya Martini ini membuat dia semakin bingung. Apa sih maksud dari kata-kata ibu gue ini? Apa iya karena dia udah semakin tua jadi makin ngelantur? Sepulang dari rumah orang tua Bu Martini, kayak biasa Bu Martini duduk nunggu tamu yang bakal datang ke rumahnya. Nggak ada yang janggal pada saat itu, Bu Martini juga udah ngelupain tuh kejadian yang menimpa dia pagi hari tadi. Gak lama setelahnya udah mulai banyak tuh tamu-tamu yang berdatangan ke rumah Bu Martini. Tapi di sini Bu Martini kayak kesel sama suaminya yang dari tadi cuman diem doang. Padahal dari tadi Bu Martini ini udah ngobrol ngalur ngidul tuh sama tamu-tamu yang datang. Tapi kenapa suaminya cuman diem doang? Karena jengkel akhirnya Bu Martini pun negur suaminya. Dan ternyata jawaban dari suaminya ini malah membuat dia syok. Bu, kamu ini loh kok aneh. Orang sedari tadi sepi, kok kamu malah ngomong sendiri? Emang kamu ngomong sama siapa? Sepi gimana toh, Pak? Orang ini ada banyak tamu. Suami Bu Martini yang menyadari kayaknya ada hal yang janggal nih. Dia langsung pergi ke dapur dan membawakan air minum buat Bu Martini. Bu Martini pun langsung meminumnya dan di situ dia pun langsung kaget. Karena tadi rumahnya itu rame sama tamu-tamu, sekarang udah gak ada siapa-siapa. Rupanya air yang dikasih sama suaminya itu tadi adalah air doa. Tapi keanehan tidak berhenti sampai di situ. Ketika malam hari tiba, keanehan mulai terjadi lagi. Waktu itu Bu Martini gantian dong pergi silaturahmi ke rumah-rumah tetangga dan gak kerasa udah sampai jam 9 malam. Pulanglah tuh Bu Martini. Nah, Bu Martini ini pulang ngelewatin sekolah gitu. Nah, ketika udah ada di depan persis sekolah, dia dipanggil oleh wanita berpakaian serba putih. Perempuan itu kayaknya udah gak asing lagi di mata Bu Martini. Tapi siapa sih dia? Kok kayak lupa gitu loh Bu Martininya. Hingga akhirnya dia dikagetkan lagi tuh dengan panggilan wanita berbaju putih itu. Ya udah, jalanlah tuh sendirian Bu Martini masuk ke sekolah itu. Dan anehnya dia tuh ngerasa kayak suasananya tuh bener-bener aneh banget lah intinya ketika dia masuk ke sekolah itu. Jadi kalau kata Bu Martini pada saat itu, dimensi yang dia rasain itu bener-bener berbeda. Udah kayak bukan dimensi manusia aja. Tapi Bu Martini pun tetap menemui wanita itu. Mari Bu, silakan dimakan. Bu Martini hanya tersenyum dan setelahnya mereka tuh ya ngobrol-ngobrol biasa aja kayak orang sama orang. Hingga akhirnya Bu Martini ini mulai sadar kalau orang yang di depannya ini sepertinya bukan manusia. Jadi kalau menurut Bu Martini ada yang aneh dari gambaran wajah wanita tersebut. Wajah dari perempuan tersebut tidak mempunyai lengkungan di bawah hidungnya. Nah karena dia udah ngerasa ada yang aneh, makanya Bu Martini gak mau lama-lama lagi tuh dan dia pun langsung pamit. Jadi sebenarnya Bu Martini ini takut apa enggak? Jadi tentu aja Bu Martini takut pada saat itu. Nah karena dia udah tahu di depannya itu adalah jin, makanya dia langsung kabur dan ngibrit tuh lari dari sekolah tersebut. Dan ketika sampai di rumah, lagi-lagi nih Bu Martini terkejut ngelihat suaminya itu tidur di kursi samping rumah. Nah sambil nafasnya yang masih ngos-ngosan karena ngibrit tadi, dia pun mengajak suaminya untuk segera masuk ke dalam rumah.
Namun bukannya bangun, tapi suaminya ini malah mengeram. Ya udahlah, mungkin karena capek, pikir Bu Martini saat itu. Ya udahlah, dia langsung masuk tuh ke dalam rumahnya. Baru mau masuk ke kamarnya, tahu-tahu Bu Martini ini ditegur dong sama suaminya. Kemana aja? Pulang kok larut malam kayak gini? Disitulah Bu Martini double shock. Jadi shock yang pertama dia kaget tuh ngeliat ada suaminya di dalam rumah, dan shock yang kedua adalah dia kaget ngeliat jam udah tengah malam kayak gini. Apa iya kata orang-orang itu benar ketika kita berada di alam lain atau beda dimensi, perbedaan waktunya sangat cepat? Akhirnya Bu Martini ini cerita dong semua yang dialami sama suaminya. Nah di situ dia juga cerita sempat ngeliat nih sosok menyerupai suaminya di depan rumah. Langsung lah tuh mereka berdua bergegas ke depan rumah. Dan ternyata gak ada siapa-siapa di depan rumah. Akhirnya di situ Bu Martini pun langsung memutuskan untuk tidur. Dia gak mau mikirin lagi apa yang terjadi sama dia di hari ini. Jam sekarang menunjukkan pukul 3:30 dini hari. Nah, Bu Martini ini udah bangun dong. Ya biasalah, ibu rumah tangga, dia harus mempersiapkan segala kebutuhan di hari kedua Lebaran ini. Termasuk membuat sarapan. Nah, pas dia lagi asik-asik buat sarapan tuh, lagi-lagi Bu Martini terkejut. Ada seorang tamu yang tidak diundang, entah dari mana tiba-tiba datang di rumahnya. Dan sama seperti hari sebelumnya, lagi-lagi tamu itu numpang cuci peralatan dapurnya. Saat itu Bu Martini bener-bener kaget banget tuh ngeliat wanita berbaju putih tersebut udah duduk manis di sumur belakang rumahnya. Nah, Bu Martini di sini memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut. Permisi, sampean sudah lama di situ, Mbak? Sudah sekitar setengah jam, Bu. Dengan masih terheran-heran ya Bu Martini ini, kok bisa nih wanita masuk, siapa yang bukain pintu rumahnya? Apa iya anaknya udah bangun? Setelah itu pun mereka masih sempat mengobrol hingga akhirnya wanita itu mengatakan, kira-kira begitulah pesan dari wanita tersebut. Oke, buat kalian yang nggak ngerti, ini gue terjemahin buat kalian. Barang siapa yang mengutamakan kebaikan, pasti akan dapat gantinya. Jangan takut menjadi orang baik, tapi jangan juga menyalahgunakan kebaikan tersebut untuk merusak hati. Apa sebenarnya maksud perkataan dari wanita ini? Hingga akhirnya nggak lama azan subuh pun berkumandang, dan ketika Bu Martini lihat ke arah sumur belakang rumahnya lagi tuh, wanita misterius itu pun sudah tidak ada, hilang bersama peralatan dapurnya. Setelah kejadian ini, Bu Martini itu mikir, kayaknya wanita ini tuh bukan manusia. Sambil dia mencerna-cerna tuh, kira-kira apa sih maksud dari pesan wanita misterius itu? Pas udah siang hari, karena emang udah penasaran, Bu Martini pun setelah membereskan rumahnya nih, langsung berangkat pergi ke rumah orang tuanya. Dia pengen menanyakan tuh, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Bu Martini dan juga keluarganya. Kalian masih ingat kan, orang tua dari Bu Martini ini bisa dibilang sepuh di desa ini. Dan juga sebenarnya Bu Martini ini bukan tipe-tipe orang yang kayak penasaran gitu loh sama hal-hal gaib. Tapi semenjak ada kejadian ini, dia mendadak jadi penasaran. Sebenarnya siapa sih wanita yang 2 hari lalu itu mengganggu dia hingga masuk ke sumur belakang di rumahnya? Tapi setelah menceritakan kejadian itu sama ibunya, dia justru malah diketawain dong sama ibunya. Seakan-akan ibunya ini ngeremehin cerita dari Bu Martini. Oh alah nih, maksudnya itu kamu gak boleh berbuat ria. Tak selamanya apa yang kamu anggap baik itu baik untuk dirimu sendiri. Sudah, besok juga kamu bakalan tahu siapa dia. Bu Martini bingung, seakan-akan hidupnya ini penuh dengan teka-teki seperti di film Detektif Conan.
Bu Martini juga berpikir, apa iya ini ada hubungannya dengan sosok leluhur beliau? Tapi setelah nanya sama ibunya, ternyata nggak ada tuh kaitannya sama sekali. Nah, di hari ketiga inilah kalian akan mengetahui sebenarnya apa maksud dan tujuan dari sosok tersebut. Selain cerita sama orang tuanya, Bu Martini juga cerita dong sama suaminya. Nah, di hari ketiga inilah mereka sepakat tuh untuk menunggu sama-sama di dapur sebelum subuh tiba. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berdua menunggu kehadiran sosok wanita berbaju putih itu. Hingga akhirnya tidak lama, sosok itu pun kembali datang. Pak, itu loh mbaknya udah datang. Mana toh Bu? Wong nggak ada siapa-siapa. Ah, Bapak, dibilangin orangnya udah ada di situ loh, di depan kita. Karena suami Bu Martini ini merasa ada yang janggal, makanya langsung tuh dibangunin anak-anaknya supaya mereka itu sebenarnya ngelihat nggak sih sosok wanita berbaju putih ini. Dan benar saja, kedua anaknya itu ngelihat Bu Martini tuh lagi ngobrol sendirian di sumur. Sebenarnya ada apa dengan ibunya ini? Bu, ibu bicara sama siapa? Ini loh nak, tamu ibu. Kagetlah tuh mereka semua mendengar jawaban dari Bu Martini. Nah, disinilah Bu Martini cerita. Walau dia tuh udah tahu kalau sosok wanita berbaju putih ini bukan manusia, tapi entah kenapa dia tuh sama sekali tidak merasa takut. Yang ada rasanya malah ingin ngobrol terus sama sosok tersebut. Dan Bu Martini ini sampai hirauin tuh pandangan keluarganya yang udah takut ngelihat Bu Martini yang ngobrol sendirian di sumur. Entah mereka ngerasa aneh atau mungkin berpikir bahwa ibunya ini sekarang udah mulai halu. Menyadari mereka yang udah ngobrol lama dan sedikit lagi udah mulai masuk subuh, Bu Martini pun akhirnya menanyakan sebenarnya siapa sosok tersebut. Mbak, sampean Ki sebenarnya siapa? Datang ketika matahari terbenam dan pergi ketika matahari datang. Saya menetap di keramaian, namun tetap asing bagi kalian. Loh, kok malah berpuisi nih orang? Belum sempat Bu Martini menjawab, wanita itu kembali berbicara. Jiwa yang suci bisa terjebak di raga yang buruk. Lantas bagaimana menilai itu semua? Ini kuhadiahkan kepadamu. Kelak kamu akan tahu untuk apa dan siapa barang ini bisa digunakan. Setelah kejadian itu, wanita misterius itu kembali menghilang dan kini dia itu menyisakan satu barang, yaitu loyang emas yang berada di sumur. Dan sekarang juga Bu Martini baru tahu kalau sosok tersebut ternyata adalah sosok yang sama dengan penunggu sekolah. Karena memang dia tuh juga baru ingat kayaknya ini mirip-mirip deh sama apa yang dia temuin beberapa hari yang lalu di sekolah. Dan di hari ini juga Bu Martini baru tahu kalau sosok yang dia temuin itu ternyata sama dengan sosok penunggu di sekolah. Dimana dia itu kan sempat ketemu juga sama seorang wanita dan dia juga baru ingat kalau ternyata kedua wanita ini adalah sosok yang sama. Dan masalah loyang itu mungkin kalian udah sering dengar ya cerita-cerita di luar sana. Misalnya dikasih sesuatu sama jin atau setan biasa kan berubah jadi daun atau batu gitu ya. Nah tapi kalau di kejadian Bu Martini ini, loyangnya ya tetap jadi loyang. Dikasih loyang itu buat apaan ya? Dan lucunya lagi kalau kata Bu Martini, loyangnya itu misalnya ada hajatan, dia tuh bisa muncul buat dipakai. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau minjem atau mau lihat, loyangnya hilang sendiri. Sampai suatu seketika, banyak yang heran sekaligus bingung. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Hingga akhirnya Bu Martini hanya tersenyum saja, tanpa menjelaskan lebih lanjut lagi. Kelak kamu akan tahu untuk apa dan siapa barang ini bisa digunakan. Itu dia guys, sebuah cerita horor yang dialami oleh Bu Martini ya, dimana dia itu ngalamin kejadian horor saat lagi lebaran. Tapi sial banget ya, kayaknya cerita ini tuh masih ngegantung. Gue juga nggak tahu tuh apa maksud dari loyang tersebut dikasih ke Bu Martini.
Dan pas kontributor kita nanya ke Bu Martini tuh, katanya sih Bu Martini cuman senyum-senyum doang dan kayak nggak pengen menjelaskan lebih lanjut lagi. Damn. Mungkin kalian ada yang tahu maksud dari wanita misterius itu ngasih loyang tersebut apa tujuannya? Bisa banget, komen aja di bawah. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Sekali lagi, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.